Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Alfi. Di sini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, muatan pelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1. Semangat anak-anak! Sekarang kita akan belajar tentang perilaku di sekolah sesuai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Hayo, anak-anak ada yang masih ingat tidak sila pertama bunyinya bagaimana? Iya, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini berhubungan dengan ketuhanan. Nah, perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila pertama yaitu 1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi, anak-anak, sebelum dan sesudah pelajaran, kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Anak-anak di sekolah harus bisa bermain dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan agama ya anak-anak. Kita harus hidup rukun. Yang ketiga, menghormati teman yang beragama lain saat menjalankan ibadah. Nah, ketika ada teman yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu, tapi kita harus menghargai dan menghormatinya ya anak-anak. Untuk perilaku di sekolah sesuai sila kedua, ayo, bunyinya yang bagaimana sila kedua? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berhubungan dengan kemanusiaan kita kepada sesama manusia. Untuk perilaku di sekolah sesuai sila kedua yaitu yang pertama, menjaga kerukunan saat bermain dengan teman. Ketika anak-anak bermain dengan teman di sekolah harus bisa menjaga kerukunan, tidak boleh saling berantem, tidak boleh ada percekcokan. Ketika ada masalah, anak-anak harus segera bisa menyelesaikan masalahnya ya. Nah, yang kedua, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Nah, sebagai siswa yang baik, anak-anak harus memiliki sifat yang baik pula, yaitu ketika ada teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, anak-anak sebaiknya langsung membantu mereka. Karena sifat ini sangat baik untuk diri kita juga. Nah, untuk yang ketiga, tidak mengejek teman. Nah, di sekolah ataupun di mana saja kita juga tidak boleh mengejek teman karena kita harus hidup rukun ya anak-anak untuk merealisasikan sila kedua ini. Jadi kita harus bisa bersikap baik kepada siapa saja. Nah, selanjutnya penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Bunyinya apa anak-anak sila ketiga? Iya, betul, Persatuan Indonesia. Untuk penerapan sila ketiga ini di sekolah yaitu melaksanakan kegiatan upacara dengan tertib. Jika anak-anak sedang melakukan kegiatan upacara di sekolah, anak-anak sebaiknya mengikuti dengan tertib dan hikmat ya. Nah, yang kedua, menjaga kerukunan. Karena persatuan Indonesia itu kita harus bersatu bersama-sama untuk menjunjung Indonesia, untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bisa menjaga kerukunan antar sesama. Nah, yang ketiga, berjiwa pemaaf. Kita sebaiknya apabila di sekolah ada masalah dengan teman atau teman yang sedang memiliki masalah dengan kita, sebaiknya kita memiliki jiwa pemaaf karena itu sangat baik anak-anak. Kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Kita harus bangga terhadap negeri tercinta kita, yaitu Indonesia.
Nah, untuk selanjutnya, perilaku di sekolah sesuai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Sila keempat apa anak-anak bunyinya? Iya, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila apa saja anak-anak? Nah, yang pertama, musyawarah pemilihan ketua kelas. Ketika akan ada pemilihan ketua kelas, kita sebaiknya bermusyawarah dengan seluruh anggota kelas, teman-teman di kelas, untuk memilih ketua kelas. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat musyawarah. Ketika kita memiliki pendapat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus bersikap legowo. Jadi kalau kita bermusyawarah, kita harus bisa menghargai dari pendapat orang lain juga, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Dan yang ketiga, berdiskusi saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, ketika anak-anak memiliki tugas kelompok, anak-anak juga tidak boleh egois untuk mengerjakannya sendiri, tetapi secara bersama-sama kita menuangkan pikiran kita, ide-ide kita untuk digabungkan bersama teman-teman. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk perilaku di sekolah sesuai sila kelima Pancasila, apa bunyinya sila kelima? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu satu, bekerja sama saat melakukan piket kelas. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita bersama-sama untuk melakukan piket kelas dengan teman-teman agar pekerjaan juga lebih ringan dan kita bisa hidup rukun. Yang kedua, membagi tugas kelompok secara adil. Ya anak-anak, apabila kita memiliki tugas kelompok, kita harus adil membagikan tugas untuk teman-teman. Tidak bisa yang satu tugasnya banyak, teman yang lain tugasnya sedikit. Nah, itu pasti akan membuat iri atau membuat pertikaian. Ada yang tidak mau mengerjakan tugasnya, merasa dirinya banyak. Seperti itu ya anak-anak. Jadi harus adil dalam membagi tugas kelompok. Nah, yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Sebagai siswa, anak-anak juga perlu menjaga keamanan dan juga ketertiban di sekolah ya anak-anak. Nah, terima kasih untuk PPKN ini sudah Ibu sampaikan sampai di sini. Semangat anak-anak!